kita belajar tentang perendahan dan pemuliaan Yesus. Dua hal ini penting di dalam mengenal who is Jesus, my Lord, my Savior, my Redeemer. Perlu dipahami. Perendahan dan pemuliaan Yesus. Kita sudah belajar tentang keilahian Yesus Kristus. Yang naturnya, atributnya setara dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Yesus adalah Yesus yang berbeda pribadinya dengan Bapa, berbeda pribadinya dengan Roh Kudus. Setara, sehakikat, senatur, seatribut, maksudnya sama. Apa yang dimiliki Bapa dimiliki Yesus, apa yang dimiliki Yesus itu dimiliki Bapa dan dimiliki Roh Kudus, sama. Ketetapannya juga sama. Ketetapan penciptaan, providensia, dan penebusan. Pelaksanaannya yang berbeda. Yang disebut dengan economic order. Economic order. Atau bisa juga disebut dengan dalam bahasa teologinya incommunicable properties. Incommunicable properties. Ini adalah hal yang sangat penting ya, incommunicable properties. Jadi kalau kita sudah memahami apa artinya kaitannya dengan perendahan Yesus. Jadi perendahan itu kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 kita menemukan istilah pengosongan diri, kenosis. Ada juga di dalam Yohanes 1 ayat 14 ada istilah inkarnasi, enkarnal, inkarnasi. Dari titik itulah yang disebut perendahan. Yang maha, jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu maha adil, maha tahu, maha kuasa. Yang maha inkarnasi, enkarnal. Jadi ditambahkan padanya natur kemanusiaan. Manusia itu ciptaan, ditambahkan dengan inkarnasi. Dikosongkan bukan berarti kehilangan keilahian. Kenosis. Pribadinya ditambahkan natur kemanusiaan sehingga menjadi terbatas. Yang tak terbatas, kan dia roh adanya, firman itu roh adanya, firman itu logos itu roh adanya, tak terbatas, maha adil, maha tahu, maha kuasa semuanya, tidak berubah tapi ditambahkan padanya natur kemanusiaan menjadi terbatas. Menjadi terbatas pada natur kemanusiaannya, tapi keilahiannya tidak terbatas. Tidak bercampur, tidak terpisah pada satu pribadi. Jadi satu-satunya pribadi di seluruh jagat raya ini, satu-satunya pribadi, satu-satunya entitas di seluruh jagat raya ini yang punya dua natur hanya Yesus. Satu-satunya pribadi dari tiga pribadi Allah yang punya dua natur hanya Yesus. Jadi Bapa tidak pernah inkarnasi, Roh Kudus juga tidak pernah inkarnasi. Hanya Yesus. The central faith of Christian religion is Christ. Ini tidak ada padanannya, nggak bisa dicari-cari, nggak akan ditemukan. Dia satu-satunya di antara tiga pribadi yang enkarnal, yang mengosongkan diri tapi tanpa kehilangan keberadaannya yang ilahi atau kekurangan tapi ditambahkan. Siapa yang mengerjakannya itu? Roh Kudus. Oke, Roh Kudus yang menambahkannya. Natur yang menyediakannya Bapa. Ini penting ya. Jadi dia ditambahkan natur kemana. Nah, itulah momen yang disebut perendahan. Yang tak terbatas menjadi terbatas, dibatasi oleh natur kemanusiaan, yang maha seolah-olah tidak tahu apa-apa dan mulai melakukan suatu proses di alam ini, di alam ciptaannya. Itu bagian pertama. Itu entry point daripada perendahan Yesus. Nah, perendahan Yesus akhirnya melanjut kemana? Dikandung dari Roh Kudus di rahim Maria. Pada saat yang sama, Maria ditopang, diberi hidup, diberikan pengertian, diberikan pengetahuan, diberikan iman di dalam dan melalui Yesus. Yesus yang inkarnasi, yang ditambahkan natur kemanusiaannya. Di rahim Maria. Itu perendahan. Jadi satu sisi yang memberikan hidup dan kehidupan kepada Maria adalah Bapa melalui Yesus, anaknya. Tapi di pihak lain, Yesus juga berada dalam natur kemanusiaannya di rahim Maria. Ini paradoks. Sekali lagi,
itu bisa diterima logis dan masuk akal. Karena ada istilah yang sama yang disebut paradoks. Bukan kontradiksi, tapi paradoks. Kebenaran yang sama-sama berjalan. Sejak itu ada perendahan. Mulai dari mana? Dari tadi inkarnasi, di rahim, lalu dilahirkan. Dilahirkan jadi manusia. Ya, sebagai manusia, 9 bulan 10 hari atau 39 minggu atau 42 minggu di rahim Maria. Lalu dilahirkan, lalu disunat berdarah pertama sekali. Disunat umur 8 hari. Kemudian belajar di sinagog. Yang Maha Tahu perlu belajar. Itu perendahan. Itu coba lihat ketaatan yang apa namanya ya? Ketaatan yang aktif. Yesus itu ketaatan yang aktif. Pada saat perendahan, dia belajar. Sehingga umur 12 tahun dia diuji di Bait Allah di Yerusalem. Dari Nazaret ke Bait Allah, diuji lulus. Bukan hanya lulus, bikin bingung para profesor yang ada di Bait Allah. Ingat, sinagog itu bukan belajar Alkitab saja. Sinagog itu belajar politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu-ilmu alam. Itu liberal arts dan fakulti, school of thoughts dari orang Israel pada zaman itu. Dari kelompok Hillel sampai kelompok Shammai. Itu orang-orang yang brilian. Kalau lulus umur 12, itu brilian. Secara manusia dia bisa baca, bisa tulis. Jadi ini modal luar biasa. Lalu setelah itu dia jadi anak tukang kayu, bantu papanya, bantu mamanya, sampai umur 30. Berhenti umur 30, dia mulai menyatakan diri sebagai nabi. Menurut aturannya, 30 sudah layak jadi rabi. Ya, jadi nggak sembarangan. Lalu dia akhirnya menyatakan kerajaan Allah, mengajar, menyatakan mukjizat, berdoa syafaat, bahkan sampai akhirnya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati. Itu namanya obedience aktif. Itu perendahan. Jadi perendahan itu sangat merendah sampai bahkan mati di atas kayu salib. Itu titik yang paling krusialnya dari inkarnasi ke mati. Lalu titik krusial yang berikutnya sampai perendahan yang paling rendah adalah turun ke dalam dunia orang mati, dikuburkan. Jadi ada 3 titik paling penting dalam perendahan anak Allah sebagai manusia, yaitu inkarnasi, kematian, dan dikuburkan sampai masuk ke dalam kerajaan dunia orang mati. Di antara 3 titik itu ada perjalanan yang harus dinyatakan, diketahui oleh kita sebagai perendahan. Dianggap orang gila, dianggap kerasukan setan, dianggap pelanggar hukum Taurat, banyak sekali, silakan baca di 4 Injil. Nah, itu perendahan. Yang memiliki jadi seolah-olah tidak punya apa-apa. Yang tak terbatas jadi dibatasi. Hanya di Nazaret, Yerusalem, dan sekitar itu saja. Padahal dia pemilik jagat raya dan segala sesuatunya. Yang Maha Tahu, dia harus belajar. Yang harusnya dia mendapatkan pujaan, dia justru mendapatkan hinaan. Yaitu perendahan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuliaan Yesus. Ya, ini yang pertama dulu sudah ngerti ya, dari titik inkarnasi, obedience aktif sampai obedience pasif. Obedience pasifnya apa? Waktu dia di Getsemani dan di Golgota. Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Atau di obedience pasif di Getsemani, kehendakmu yang jadi. Nah, itu obedience aktif dan obedience pasif dalam perendahan Yesus. Yang kedua, pemuliaan Yesus. Oke. Pemuliaan Yesus itu dalam konteks natur kemanusiaannya. Saya ulangi ya, dalam natur kemanusiaannya. Kalau dalam natur keilahiannya ya dia mulia, tidak akan pernah berubah kemuliaannya. Tapi dalam natur kemanusiaannya, kapan itu pemuliaannya? Pemuliaannya pada titik kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya. Sebelum kenaikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kenaikannya. Itu namanya titik pemuliaannya. Jadi bangkit itu titik pemuliaan. Karena dia apa? Manusianya bangkit. Dianya sendiri sebagai Allah ya tidak ada istilah bangkit, dia memang hidup. Jadi dalam natur kemanusiaannya bangkit. Menyatakan diri, menampakkan diri 40 hari. Lalu kemudian juga naik dalam kemuliaannya, dalam natur kemanusiaannya,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pemenang, dan akan datang kembali sama seperti ia menaik, dapat dilihat. Itu dalam natur kemanusiaannya, dalam konteks pemuliaan. Tapi tidak terpisah dengan natur keilahiannya. Jadi sudah ada dua. Perendahan dari mulai titik inkarnasi ke kuburan, dikuburkan. Pemuliaan dari titik kebangkitan sampai kedatangan yang kedua kali. Mengapa perlu? Karena kita tahu nantinya kita juga akan melewati proses seperti itu. Kita yang berdosa hina ini mengalami kehidupan yang dibaharui oleh Roh Kudus, lalu kita akan mengalami kematian dan nantinya akan dimuliakan pada hari kebangkitan, di hari kedatangan Yesus. Itu sebagai contoh sempurna dari kemanusiaan yang sesungguhnya. Baik, saya sudah menjelaskan tentang perendahan dan pemuliaan Yesus. Kalau raja menjadi pengemis atau raja menjadi petapa, itu bukan perendahan. Itu bergeser posisi saja. Kenapa? Ya kalau raja jadi pengemis atau raja jadi apa namanya, jadi petapa, ya itu bisa jadi dimanapun kapan saja terjadi, tetap entitasnya manusia. Tapi perendahan itu beda. Dia Tuhan, pencipta langit dan bumi, jadi manusia itu perendahan. Oke, mulia. Kalau seseorang itu dapat jabatan, dapat posisi, itu biasa-biasa saja. Karena dia pintar, karena dia cerdas, karena dia mampu, karena dia diberikan kapasitas dan fasilitas. Bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi pengusaha, jadi orang hebat, jadi influencer, jadi orang terkenal, dan sebagainya. Itu bisa karena dia bekerja. Tapi yang namanya mati itu tidak bisa bangkit kalau bukan atas otoritas Allah. Jadi itu pemuliaan. Jadi pemuliaan yang dunia tawarkan adalah pemuliaan palsu. Kenapa? Sebentar akan lenyap. Akhirnya semua akan mati, meninggal. Ya kan? Siapa konglomerat terhebat di seluruh jagat raya ini yang bisa bangkit? Semua jadi debu tanah. Siapa raja yang paling berotoritas, paling tertinggi? Semua akan meninggal. Nggak ada yang nggak meninggal. Dulu diagung-agungkan berpuluh tahun ya, mungkin 10, 20, 30, 40 atau 100 tahun lah taruhlah. Kalau ada 100 tahun diagung-agungkan, disembah-sembah, orang takut gentar. Akhirnya meninggal juga. Lupa orang semuanya dengan dia. Nggak ada lagi. Makanya disebut kuburan itu negeri segala lupa. Amsal mengatakan, atau pemazmur mengatakan, atau pengkhotbah mengatakan, kuburan itu negeri segala lupa. Lupa, paling kenangan aja. Kenangan itu pun ya sekedar kalau ada momen-momen hari raya dan sebagainya. Dikenang. Setelah itu lupa, nggak dibawa-bawa. Kuburan itu tempat negeri segala lupa. Tapi kuburan Yesus yang menyatakan kebangkitan tidak negeri segala lupa, karena dia bangkit. Itu pemuliaan.